Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini saya akan menjelaskan desain umum aplikasi yang saya buat mengenai struktur package dan modularity pada susunan kode program, penerapan OOP, menjelaskan alur program dari aplikasi yang berjalan, apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna secara umum, menjelaskan bagaimana aplikasi menangani kasus anomali seperti tipe input yang dimasukkan tidak cocok, berbagai macam input yang tidak valid dan tidak dapat diproses oleh aplikasi, menjelaskan penerapan lambda function pada implementasi fitur-fitur yang telah dibuat. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam programnya. Di dalam program terdapat folder mini project 1 yang dimana di dalam folder ini terdapat package main dan package network configuration. Yang dimana di dalam package main ini terdapat modul main dan di dalam package configuration terdapat modul configuration. Yang dimana modul configuration ini akan dipanggil melalui modul main nantinya, yang dimana modul main sendiri terdapat implementasi modularity yang berfokus pada pembagian fungsionalitas dalam susunan kode program. Masing-masing berfokus pada tugasnya tertentu seperti import JSON di sini yang akan memanggil file JSON ketika pengguna telah menginputkan konfigurasi maupun device. Yang dimana import IP address sendiri akan digunakan untuk melakukan validasi alamat IP, subnet mask, dan gateway yang dimasukkan oleh pengguna saat menambahkan konfigurasi baru, yang dimana dipanggil dari package network configuration dan modul configuration dari class configuration dan network device. Dan log sendiri di sini akan berfungsi menampilkan kesalahan dan mencatat pesan kesalahan terjadi saat validasi seperti pada alamat IP dan subnet mask dan gateway yang dimasukkan oleh pengguna melalui import logging di sini. Display dev method display help di sini digunakan untuk menampilkan pesan bantuan kepada pengguna, tapi secara fungsi belum dapat membantu pengguna dalam menangani kesalahan, memberi informasi bantuan belum cukup informatif. Di dalam dev main di sini sebagai titik masuk utama program fungsi ini yang bertanggung jawab untuk menjalankan program secara keseluruhan dengan menyediakan antarmuka berbasis menu untuk pengguna. Fungsi ini dibuat dengan memperhatikan prinsip modularity di mana setiap bagian menu memiliki tanggung jawab spesifik dan terpisah. Tanggung jawab tersebut terdapat pada menu utama di sini, yang dimana if pilihan di satu di sini digunakan untuk meminta pengguna menginputkan konfigurasi jaringan seperti IP, subnet, dan gateway. Pilihan kedua di sini digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan yang tersedia. Yang ketiga, meminta pengguna memilih konfigurasi jaringan yang telah dimasukkan sebelumnya dan melihat datanya apakah ada satu ataupun dua. Kalau semisal ada satu, dia akan menampilkan konfigurasi jaringannya. Jika tidak ada, dia akan menampilkan pesan tidak ada konfigurasi jaringan dan diminta pengguna memasukkan konfigurasinya dulu. Jika ada, dia akan
ada pilihannya satu dan pengguna diminta untuk memasukkan nama device yang ingin dimasukkan dan nama perangkatnya. Filter di sini akan memfilter apakah konfigurasi tersebut sudah dipasangkan oleh perangkat apa belum. Jika sudah, maka konfigurasi tersebut tidak bisa dimasukkan perangkat lain. Pilihan 4 di sini digunakan untuk menyimpan file konfigurasi jaringan yang ingin disimpan oleh pengguna. Dan nomor 5 di sini berguna untuk menyimpan informasi perangkat. Dan di pilihan 6 ini untuk ketika pengguna keluar dari program dan datanya semua hilang, maka dia akan meminta program untuk memuat informasi konfigurasi file yang telah konfigurasi device destination yang telah diinputkan oleh pengguna. Karena di sini device destination. Pilihan 7 di sini mana seperti pilihan 6 akan memuat informasi konfigurasi jaringan ketika pengguna sudah tidak ada datanya ketika keluar dari program. Dia akan meminta memuat file dari configuration di sini. Pilihan 8 dia meminta seluruh informasi jaringan. Nomor 9 digunakan untuk melihat seluruh informasi perangkat. Sama sepertinya menu 8. Menu 10 yaitu untuk melihat daftar konfigurasi jaringan yang sudah dipasangkan dengan perangkat dan yang belum dipasangkan dengan perangkat. Jadi pilihan 11 ini sama seperti pilihan nomor 10, bedanya dia di sini melihat yang sudah memiliki konfigurasi jaringan dan yang belum memiliki konfigurasi jaringan. Selanjutnya pilihan ke-12 ini yaitu meminta pengguna melihat daftar perangkat berdasarkan jenis gateway-nya. Jadi pengguna nanti akan diminta pencarian berdasarkan jenis perangkat dan gateway yang telah dia masukkan sebelumnya. Nomor 13 ini diminta untuk berfungsi untuk mengedit konfigurasi jaringan. Sama halnya seperti fungsi nomor 13, di sini fungsi nomor 14 dia mengedit informasi perangkat, yang dimana nanti pengguna diminta untuk mengedit informasi perangkat jika pengguna ingin mengeditnya. Menu nomor 15 di sini digunakan untuk menghapus informasi perangkat jika pengguna tidak lagi membutuhkannya. Sama seperti halnya pilihan 15, pilihan 16 di sini dia meminta menghapus konfigurasi jaringan. Selanjutnya itu display help di sini akan memberikan bantuan tapi tidak sepenuhnya memberikan bantuan secara maksimal sebagai mana fungsinya berjalan. Jadi fungsi elif pilihan 18 ini dia akan keluar ketika pengguna sudah menggunakan aplikasinya. Di dalam configuration jaringan terdapat penerapan object oriented programming. Terdapat yang dimana di dalam modul configuration ini terdapat dua kelas, yaitu kelas configuration dan kelas network device. Yang dimana di dalam configuration ini terdapat
instant variable yang dimana di def diisikan di dalam init di sini, dan terdapat konstruktor di dalam def init ini, yang dimana metode-metode seperti def validate, metode def to dation, dan def from dation, metode def show information, yang dimana kelas network device sama halnya seperti kelas configuration terdapat instant variable di dalam init dan metode init sebagai konstruktor, yang dimana di dalam kelas network device ini terdapat metode-metode seperti def to JSON, def from JSON, def solve information, def check duplicate configuration. Dan di dalam metode main terdapat sebagai wadah untuk mendapatkan input dari pengguna. Baik, selanjutnya mari saja kita lihat hasil runningnya bagaimana. Jadi ketika kita menjalankan program, kita akan diminta untuk tambahkan konfigurasi jaringan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menambahkan konfigurasi jaringan terlebih dahulu, masukkan IP, masukkan subnet, dan masukkan gateway. Jika dia tidak ada typo, maka dia berhasil. Ini mungkin karena ada typo, maka dia akan menampilkan pesan log ini, yaitu error main terjadi kesalahan saat menambah konfigurasi jaringan. Yaitu di sini ya, terdapat di gateway yang salah. Ada terdapat koma di sini. Selanjutnya kita masukkan inputnya lagi. Dan di sini kalau misalnya salah, dia program meminta pengguna memasukkan inputnya ulang. Kita masukkan alamat IP-nya. Sorry, ini programnya agak programnya bug. Sorry, kita jalankan ulang karena terdapat bug yang terjadi. Jadi di sini mari kita lihat hasil running programnya, bagaimana hasil runningnya. Jadi pertama kita diminta untuk memilih menu 1 sampai 18, yang dimana ketika kita memasukkan menu nomor 2, maka dia akan mencetak pesan kesalahan, yaitu tidak ada konfigurasi jaringan yang tersedia. Sama halnya seperti ketika kita menginputkan nomor 3, sama halnya seperti nomor 2, tidak ada konfigurasi jaringan yang tersedia, kita diminta untuk buat konfigurasi terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat dua konfigurasi sekaligus. Yang pertama itu diminta untuk memasukkan IP address, kedua diminta masukkan subnet, yang ketiga diminta untuk masukkan gateway. Maka kalau berhasil, dia akan mencetak pesan konfigurasi jaringan baru ditambahkan. Saya akan menambahkan satu lagi jaringan, yaitu dengan IP berbeda. Dan gateway-nya pun berbeda.
Jadi di sini kita sudah berhasil memasukkan dua konfigurasi sekaligus. Bagaimana ketika kita gagal memasukkan konfigurasi? Maka eh, maka dia ini berhasil. Bagaimana ketika gagal ya? Kita salin saja. Maka dia akan menampilkan pesan kesalahan error, yang dimana error ini dipanggil dari import logging ini akan menyimpan pesan kesalahan, yang dimana terjadi kesalahan saat menambah konfigurasi jaringan dengan tapi informasi kesalahan di sini tidak informatif dengan tidak memberi keterangan yang jelas di mana letak kesalahannya. Selanjutnya kan sudah menambahkan 3 konfigurasi jaringan sekaligus, dan otomatis di sini menu nomor 2 maka akan muncul konfigurasi jaringan yang tersedianya. Dan nomor 3 ketika kita ingin memasukkan device, kita diminta untuk memilih salah satu IP antara 3 yang sudah kita masukkan tadi. Di sini saya akan memilih IP nomor 2, yang dimana nama perangkatnya itu Asus ROG dengan jenis perangkatnya yaitu laptop. Dan maka dia akan berhasil. Ketika berhasil, dia akan menampilkan informasi perangkat yaitu dengan nama device Asus ROG dan jenis perangkatnya laptop, dengan konfigurasi jaringannya yaitu 192.168.200.2. Bagaimana kita ingin menyimpannya? Mari kita coba. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama file untuk menyimpan konfigurasi jaringannya dengan nama filenya bebas, asalkan harus menambahkan .json di belakangnya, karena di sini saya menggunakan JSON untuk menyimpan filenya. Jadi di sini saya masukkan nama filenya itu configuration.json. Maaf, typo. Yang kedua yaitu ketika kita ingin menyimpan perangkatnya itu kita memilih nama device.json. Nah, kalau kita ingin mengecek menu nomor 6, nomor 7 ini di terakhiran saja, karena menu nomor 6 sama 7 ada sangkut pautannya dengan menu nomor 4 sama 5. Dan kita cek lihat seluruh konfigurasi jaringan yang sudah tadi kita inputkan. Nah, maka dia akan menampilkan 3 konfigurasi jaringan sekaligus, yaitu 100.1, 200.2 dan 3.1. Nah, di sini mungkin kurang spasi di dalam outputnya. Selanjutnya ketika kita melihat seluruh informasi perangkatnya, kan di sini akan menampilkan satu informasi perangkatnya saja, karena saya tadi menambahkan satu informasi perangkat saja dengan nama device Asus ROG tadi. Dan ketika kita mencoba mengecek menu nomor 10 menampilkan daftar konfigurasi jaringan yang sudah dipasangkan, maka dia akan menampilkan informasi seperti ini: daftar konfigurasi jaringan yang sudah dipasangkan dengan perangkat yaitu 1, dan yang belum kan tadi 2. Fungsi nomor 10 ini menggunakan fungsi lambda function yaitu onPirate config and onPirate config, yang dimana onPirate config di sini di modul konfigurasi di dev main didefinisikan untuk
yang mana lambda function ini memfilter dengan memfilter daftar konfigurasi jaringan yang sudah dipasangkan sama konfigurasi jaringan yang belum dipasangkan dengan perangkat. Maka lambda function ini akan memfilter kedua konfigurasi tersebut yang sudah dipasangkan maupun yang belum dipasangkan. Mari kita cek menu nomor 11. Sama halnya seperti nomor 10, dia akan menampilkan di sini satu informasi, yaitu karena saya tadi masukkan device nama informasi device 1, maka dia akan keluar 1. Dan dia sama hal seperti nomor 10, dia menggunakan lambda function, yaitu configure device, list filter lambda device, dan unconfigured device, yang dimana fungsi ini yaitu untuk memfilter daftar perangkat yang sudah memiliki konfigurasi jaringan, yang mana fungsi filter juga akan memfilter daftar perangkat yang belum memiliki jaringan. Yang di sini kan karena tadi saya sudah masukkan nama device-nya, maka menampilkan informasi dengan nama perangkat Asus ROG, jenis perangkatnya laptop, dengan konfigurasi jaringannya. Selanjutnya kita mengecek perangkat berdasarkan IP atau gateway pencarian. Di sini saya diminta untuk mencari masukkan jenis perangkatnya apa tadi, laptop jenis perangkatnya, dengan IP-nya, sorry saya tadi lupa berapa ya, IP-nya OSD yang 292.168.2.1. Maka dia akan menampilkan salah, ada typo di konfigurasi jaringannya. Salah, gateway-nya dia 2.2. Di sini dengan jenis perangkat laptop, gateway-nya 192.168.2.2. Maka dia kalau berhasil menampilkan nama perangkatnya dan jenis perangkatnya sesuai pencarian tadi. Menu ini menu nomor 12 menggunakan lambda function untuk memfilter ya konfigurasi yang ingin dicari berdasarkan jenis perangkat dan konfigurasi dengan gateway-nya. Selanjutnya ketika kita ingin mengedit, maka kita akan memilih menu nomor 13, yang dimana kita akan diminta suruh memilih edit konfigurasi jaringan. Di sini saya akan mengedit nomor 1 dan 2, yaitu 192.168.1.1. Dan gateway-nya di sini. Ketika berhasil, maka konfigurasi jaringan berhasil diperbarui. Maka kalau misalnya kita ingin mengedit informasi perangkat, maka kita bisa mengganti nama perangkatnya dari Asus ROG menjadi Asus ROG Zenfone dengan salah, ada kesalahan terdapat. Saya tadi tidak memilih ini menunya, hanya
Jadi di sini satu untuk edit, karena tadi saya cuma satu yang masukin nama perangkatnya, jadi di sini saya ganti namanya Asus ROG Zenfone. Ini mana jenis perangkatnya handphone. Nah, maka dia kalau berhasil mengedit informasi perangkat informasi perangkat berhasil diperbarui. Bagaimana ketika ingin menghapusnya? Mari kita coba menghapus informasi perangkat. Maka kita akan diminta untuk memilih satu pilihan, karena tadi kita hanya memilih satu informasi saja, memasukkan satu informasi perangkat. Maka kalau berhasil, maka dia akan mencetak pesan informasi perangkat Asus ROG berhasil Zenfone berhasil dihapus. Bagaimana dengan konfigurasi jaringannya? Maka ketika kita ingin menghapus, maka dia bisa menghapus dan akan mencetak pesan konfigurasi jaringan dengan IP ini berhasil dihapus. Dan nomor 17 ini mengenai informasi bantuan yang dimana informasi ini kurang efektif digunakan karena belum terlalu guna untuk pengguna, jadi masih terdapat banyak kekurangannya. Nah, keluar. Nah, tadi kan kita belum menjelaskan menu nomor 7 dan 6 dan 7 ya. Jadi ketika kita hapus dulu filenya, kenapa nomor file kenapa saat kita keluarkan otomatis konfigurasi jaringannya telah hilang semua. Ketika kita cek 2, dia tidak ada konfigurasi jaringan yang tersedia. Maupun kita ngecek nomor 8, dia tidak sama sekali jaringan yang tersedia. Karena kita sudah menghapus semua ketika kita keluar, sama halnya dengan jenis perangkat. Dan ketika kita ingin memuat informasi dari file configuration ini dan JSON ini, maka kita akan bisa memuatnya dengan ketik nomor 6, maka dia akan berhasil memuat informasi perangkatnya dan nama konfigurasi jaringannya. Dan ketika kita cek dengan menu 8, maka dia akan mengeluarkan informasi konfigurasi jaringannya dan maupun menu nomor 9. Maka dia akan menampilkan informasi seluruh jenis perangkatnya. Karena tadi Asus ROG Zenfone-nya tidak saya simpan, maka dia akan keluarnya Asus ROG dengan jenis perangkatnya laptop. Mengapa tadi saya menggunakan configuration.json? Ketika saya pengguna tidak sama dengan configuration.json, maka dia ketika menambahkan file baru di sini saya akan mencoba masukkan terlebih dahulu
perangkatnya 1 dengan jenis laptop, Nah, dengan nama perangkat device-nya 1 dan konfigurasi jaringannya. Dan ketika kita menyimpan file dengan nama yang lain bukan configuration, maka misal kita nama file yaitu gilang.json dan kita ingin menyimpan nama informasi perangkatnya yaitu bukan dengan nama device, dengan nama JSON. Ketika kita kan sudah berhasil menyimpan informasi perangkat, ketika kita keluar dan pengguna ingin masuk menjalankan programnya lagi, ketika menu nomor 6 di mode ini, maka akan terjadi kesalahan error main file konfigurasi JSON tidak ditemukan, karena di nomor 6 ini dia with open device JSON dan read as file. Dia akan menyimpan file device JSON ini. Kalau bukan selain device JSON, maka dia akan menampilkan pesan error seperti ini. File configuration-nya tidak ditemukan file. Bagaimana menu nomor 7? Sama halnya sama menu nomor nomor 6, maka dia akan mencetak pesan kesalahan configuration. Sama halnya seperti nomor 7, maka nomor 6 ya device JSON ini tidak ditemukan. Tadi salah penjelasan. Itu kenapa harus sama, karena kalau tidak sama maka dia tidak akan bisa memuat konfigurasi yang telah dimasukkan oleh pengguna maupun device. Nah, di sini karena kita harus menyimpan di as file di configuration.json dan menyimpan device-nya di device JSON as file device JSON. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.